Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Denny. Hari ini kita punya sebuah TWS lagi dari Aoki. Gak lupa kita ucapin makasih nih buat Aoki udah mengirimkan TWS-nya untuk kita review. Ini ada Aoki EP-T27 Portable True Wireless Earbuds with aptX. Tapi worth it gak nih? Kita lihat. Harga Aoki EP-T27 ini 2,199, tapi dicoret jadi 699.000 aja. Dalam boxnya dapat apa aja? Yang pasti pertama dapat kedua earbuds-nya, dapat juga case-nya. Untuk ngecharge-nya dapat kabel dari USB-A ke tipe C, dapat 2 ear tips tambahan dengan ukuran yang berbeda, dan yang pasti dapat manual, quick guard, serta kartu garansinya. Dan oh ya, pada saat launching nih akan dapat hadiah power bank selama di gambar tokonya masih ada. Power banknya sendiri senilai 200.000 dan setahu saya kalau power bank dari Aoki udah bagus kok. Jadi buat kalian yang tertarik bisa langsung mengunjungi official store-nya Aoki di Tokopedia atau langsung deh link di deskripsi. Kita ke build quality dulu. Udah kerasa kokoh kok walaupun dia bahannya plastik. Tapi udah enak kok di tangan, dia kerasa solid gitu. Memang sih kalau di shake tuh ya bunyi sedikit doang kok. Jadi tetap solid. Case-nya berwarna hitam mate gini nih. Di depannya ada logo Aoki dan satu lampu indikator yang menandakan baterai. Untuk ngecharge-nya dia ada di bawah, bukan di belakang ya. Sebelum ke earbuds-nya kalau kita buka nih si tutup case-nya. Kelihatan di tengah-tengah di antara kedua earbuds-nya ada satu lampu indikator lagi. Karena di tiap earbuds-nya ini nggak ada lampu indikatornya. Kalau untuk earbuds-nya dia bertipe in-ear dengan tangkai seperti ini. Dan dia warnanya hitam mate juga. Kerasa kokoh kok, kerasa solid. Dan dia rapi sih finishingnya. Nah kalau di ujung tangkainya itu ada aksen copper gitu. Cakep sih. Buat ear tipsnya sendiri udah kerasa bagus juga kok. Dan dia ada aksen merahnya gitu di bagian dalamnya. Memang sih dari pertama kali ngeliat earbuds ini langsung kelihatan kalau ukuran bagian yang atas ini agak gede. Ini tuh di bagian touch sensornya. Tapi ketika dipakai tetap nyaman kok, dan dia nempel di telinga. Mau saya geleng-geleng, saya ngangguk-ngangguk, dia masih nempel di telinga. Saya juga coba sambil berbaring gitu, dia nggak lepas-lepas kok dari telinga saya. Kalau untuk pemakaian lama, ya kira-kira 2 jam lah, baru kerasa mulai agak pegel. Masih standar sih untuk TWS. Kalau buat sekedar jogging, sebenarnya bisa aja sih dia nahan, cuman saya nggak yakin kalau telinga udah mulai keringatan. Bisa aja dia mulai kayak kerasa mau keluar gitu. Walaupun sebenarnya dia udah IPX7. Seharusnya IPX7 itu kan water resistant, tapi tetap sih dia tidak disarankan untuk dipakai berenang atau kayak mandi. Jadi ya hanya untuk nahan keringat atau hujan kecil lah, atau kecipratan air. Berat per earbuds-nya ini dia 4 gram kira-kira. Untuk berat total dia di 40 gram. Memang sih dia cukup portable dan ukurannya sendiri masih enak untuk digenggam di tangan atau masuk kantong. Bisa buat dibawa-bawa. Jujur aja dengan harga 699.000 saya sih berharap setidaknya kayak sistem kontrol mungkin udah lengkap. Sayangnya belum ada volume kontrol. Tapi untuk fungsi yang lain udah ada kok. 1 kali tap mau kanan ataupun kiri itu untuk play atau pause. 2 kali tap yang kanan itu next track. 2 kali tap yang kiri previous track. 2 kali tap juga digunakan untuk menerima atau mengakhiri panggilan. Bisa ditahan 2 detik kalau mau menolak panggilan si mantan. Yang terakhir, kalau 3 kali mau kanan ataupun kiri untuk mengakses voice assistant. Tapi touch sensornya udah responsif kok. Bahkan agak sensitif ya menurut saya. Jadi kadang-kadang tuh saya cuman lagi benerin si earbuds-nya aja tuh dia bisa ketekan. Jadi tiba-tiba ke pause sendiri. Tapi pada saat saya lagi baring nih, dia kena bantal gitu, kegesek gitu, dia nggak kepencet kok. Langsung aja deh kita ke kualitas suaranya. Pertama kali saya pakai nih, first impression, saya langsung kayak ini kayaknya booming ya, bass banget gitu, kerasa banget bassnya. Bahkan saya kira awalnya mid sama high-nya nih bakal agak ketutup gitu. Tapi setelah saya pakai lama-lama, enggak kok. Ukuran drivernya itu 6 mm di tiap earbuds-nya. Frekuensi range-nya 20 Hz sampai 20 kHz. Emang sih untuk di low-nya si bass-nya itu dia empuk dan dia cukup bulat. Powernya juga ada sih kerasa, walaupun nggak yang banget-banget ya. Tapi tetap untuk sub bass masih bisa kerasa tuh si rumblingnya. Kalau untuk midnya suaranya jelas, mau suara vokal laki-laki atau perempuan, mau suara instrumen,
kedengarannya masih enak di telinga. Dia clear dan nggak tumpang tindih. Kalau untuk high-nya, awalnya sih ya nih kayaknya agak harsh, ternyata nggak kok. Ketika di volume 80% ke atas tuh baru kerasa nggak enak. Ketika kayak lagi dengerin genre rock kayak gitu. Tapi untuk detail dan clear di high-nya itu masih enak. Kalau untuk soundstage-nya kerasa luas kok si Aoki EP-T27 ini. Kalau dibandingkan dengan yang ya range harga yang sama. Intinya buat kualitas suara sih saya suka. Bisa dibilang mau genre apapun masih masuk buat Aoki EP-T27 ini. Nanti deh di akhir video ada sound sampelnya, biar kalian bisa langsung menilai sendiri. Sekarang ke koneksi deh. Dengan Bluetooth 5.0-nya, selain aptX, Bluetooth codecnya sudah ada juga AAC dan SBC. Untuk pairingnya sendiri, TWS ini nggak perlu lagi mengeluarkan earbuds dari case-nya. Cukup dibuka aja si case-nya, dia akan langsung mencari untuk pairing dengan device kalian. Tinggal kalian searching aja tuh di HP atau di tablet kalian, lalu pair deh. Di device kalian bakal ada tuh yang Aoki EP-T27R sama ada juga yang L, itu menandakan kanan ataupun kiri. Nah ini tuh berpengaruh di single use-nya. Jadi kalau kalian lagi connect yang R yang kanan, kalian single use yang kiri, dia akan disconnect dulu dan mau untuk connect ulang ke yang kirinya atau yang L. Kalau kalian udah pernah pairing di device kalian dan kalian mau connect ulang, tinggal buka case-nya, cepet kok untuk connect kembali. Untuk jarak standar sih 10 meter tanpa halangan, dan pada saat saya cobain ya sih, kehalangan tembok beton dia mulai hilang-hilang. Saya jalan beberapa langkah, hilang deh koneksinya. Aoki EP-T27 ini udah auto on kok. Ketika kalian buka case-nya nih, dia akan langsung nyala. Nah, masalahnya kalau untuk dimatiinnya. Kalau kalian taruh di case-nya, sebelum ditutup case-nya, dia bakal masih connect ke device kalian. Bahkan sempet lagu saya masih play, saya tutup, ada kira-kira 1 detik saya dengar kayak gini tuh masih kedengeran lagunya play. Baru dia ke disconnect dan akhirnya mati. Tapi selain itu lancar kok untuk dikoneksi. Nggak ada tuh putus-putus atau tersendat-sendat. Oke, pengalaman saya dengan TWS yang ada PTX untuk latency nih. Kadang-kadang masih ada aja yang latensinya tuh kerasa. Belum menjamin gitu aptX-nya. Ya, saya udah pernah bikin video, kalian bisa langsung klik di sini. Nah, gimana kalau si Aoki EP-T27 ini? Sekedar sosial media atau nonton YouTube atau nonton streaming, dia udah nggak kerasa delay kok. Udah tipis banget, udah nyaman. Kalau buat main game, kita lihat dulu deh. Setelah kita lihat tadi, sebenarnya sih udah cukup ya, udah cukup nyaman ketika dipakai sambil main game. Walaupun nggak yang banget-banget kayak kalau pakai aptX LL atau aptX Adaptive, itu memang kerasa lebih bagus lagi. Sekarang kita lihat baterainya. Di masing-masing earbuds-nya itu ada 50 mAh. Diklaim playtime-nya itu 5 jam. Saya cobain dengerin lagu di volume 50-60% pakai HP Android saya dengan Bluetooth codec aptX. Ya sih dapat 5 jam, bahkan lebih 5 jam 20 menit kira-kira. Kalau buat ngecas si earbuds-nya cuma butuh 1,5 jam aja. Jadi lampu indikator di antara kedua earbuds-nya itu akan berwarna merah ketika sedang ngecas. Ketika sudah berwarna biru artinya sudah penuh. Sekarang untuk case-nya. Di case-nya ada 380 mAh baterainya dan bisa ngecharge si kedua earbuds-nya itu 4 kali. Dengan USB tipe C-nya, untuk ngecharge si case-nya ini kira-kira butuh waktu 2 jam. Jadi ketika baterainya di case sudah di bawah 30%, dia akan menyala warna merah nih si lampu indikatornya. Begitu juga pada saat sedang ngecharge. Dan kalau sudah menjadi warna biru, dia sudah penuh. Untuk mikrofonnya udah ada 4, 2 di setiap earbudsnya. Dan dia sudah menggunakan Clear Voice Capture atau CVC 8.0. Seharusnya sih sudah bisa menahan suara luar lebih baik ya. Kita cobain aja. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Aoki EP-T27. Tapi ini masih dalam keadaan sepi ya. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Aoki EP-T27 dalam keadaan ramai. Gimana nih menurut kalian? Setelah kita dengar tadi hasil mikrofon tesnya, menurut saya sih udah bagus ya.
Memang masih agak robotik sedikit, tapi enak kok, jelas terdengar suara kita. Bahkan ketika lagi pakai efek ambient sound nih, jalanan yang rame gitu, tetap dia bisa menangkap suara kita dengan clear. Jadi untuk mikrofon Aoki EPT27 ini oke. Kalau buat kualitas suaranya gini aja deh, langsung dengerin aja sound sampelnya. Kesimpulannya, Aoki EPT27 jelas ya, kalau harganya 2,199 ya lihat kualitas, build quality dan segala macam nggak mungkin sih ya. Tapi kalau harga potong nih 699.000 bisa dibilang sesuai sih. Intinya gini, kalau buat kalian yang paling penting itu kualitas suara dan HP kalian Android juga nih, jadi aptX-nya bisa digunakan. Selain itu juga mikrofonnya bagus, baterainya oke, 5 jam playtime, build quality udah oke juga nih. Aoki EPT27 ini saya rekomen. Tapi jujur aja nih, dengan harga segitu udah bisa dapet TWS yang ada fitur ANC-nya. Bahkan dari Aoki sendiri pun ada. Walaupun memang ya untuk kualitas suara nggak sebagus ini sih. Nah kalau saya ditanya, beli nggak nih Aoki EPT27? Saya nunggu TWS baru dari Aoki aja deh, yang kualitas suara kayak gini tapi udah ada ANC. Komplit kan tuh? Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang senang dengan konten tentang audio, terutama TWS, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari kita. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye! Bye. Telat si bapak mah. Udah.